Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Di sini kami mendapatkan tema tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, di sini kami akan mengupas sedikit tentang apa sih kepemimpinan dalam pendidikan itu, seperti itu. Sebelum kami memasuki pembahasan, sebelumnya pada dasarnya sebuah organisasi ataupun lembaga kependidikan tentunya itu pasti membutuhkan sebuah namanya pemimpin. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih kepemimpinan itu, beserta konsepnya, beserta sifat-sifatnya, terus gayanya gitu dan lain-lain nanti yang akan dibahas dengan rekan-rekan saya nanti selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi beserta konsep dari kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Definisi. Pengertian dari kepemimpinan itu apa ya? Sebuah serangkaian perbuatan gitu dari dilakukan secara sadar dan terstruktur. Kenapa kok dikatakan terstruktur? Karena sebuah pemimpin pada dasarnya itu tidak boleh melakukan hal sesuatu sesuai karepnya sendiri, mungkin seperti itu. Jadi harus ditata dengan rapi sebagaimana biar kesannya baik, kesannya biar bisa ditiru, bisa bisa dimong gitu loh, bisa dianut lah intinya seperti itu. Terus jadi intinya kepemimpinan itu sebuah karakter sifat itu karena mendapatkan amanat atau tugas sebagai seorang pemimpin, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konsep tentang kepemimpinan. Di sini ada 5 konsep. Saya mendapatkan 5 konsep. Nah, konsep yang pertama itu kepemimpinan sebagai fokus dari proses-proses kelompok. Jadi maksud dari fokus di sini adalah kenapa kok pemimpin itu dijadikan fokus? Karena pada dasarnya pemimpin itu dijadikan pedoman utama. Jadi apa-apa harus yang mengarahkan itu adalah pemimpin. Jadi titik fokusnya itu kepada pemimpinnya, bagaimana dia mengarahkan sebuah lembaganya atau bawahannya mungkin gitu, seperti itu, anak buahnya mungkin, kelompoknya mungkin seperti itu. Jadi harus mengikuti kehendak seorang pemimpin, jadi seperti itu. Jadi harus fokus, memang difokuskan kepada pemimpin. Kalau nggak gitu siapa lagi, karena pemimpin itu mungkin cenderung satu gitu, nggak bercabang-cabang tentunya. Mungkin kalau bercabang-cabang itu kayak sebagai pembantu atau sebagai teman untuk membantu pekerjaannya seorang pemimpin, seperti itu. Terus yang kedua yaitu kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Jadi kenapa kok kepribadian gitu? Jadi harus pada dasarnya tuh seorang pemimpin tuh memang harus punya kepribadian yang baik, kepribadian yang benar-benar patut dicontoh, patut dianut, mungkin seperti itu. Jadi kenapa kok di sini ada anu dan akibat, ada akibatnya. Jadi kepribadian dan akibat. Jadi apa dari kepribadian seorang pemimpin itu akan berdampak kepada apa yang dianut oleh panutnya, kelompoknya lah istilahnya, seperti itu, bawahnya gitu. Jadi kalau pemimpinnya baik, pasti bawahannya nanti akan mengikuti baik gitu. Kalau sudah terstruktur, sudah tertata rapi, jadi kan kemungkinan tujuan yang akan dicapai dalam sebuah kelompok itu, khususnya pada pendidikan, itu nanti akan bisa mencapai tujuan
nya gitu loh. Jadi kemungkinan kalau sama-sama maju nanti insya Allah perjalanannya mungkin akan lebih gampang, mungkin seperti itu. Ada faktor pendukungnya juga, ada faktor pendorongnya juga. Terus di sini yang ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Maksud dari sebuah tindakan atau tingkah laku itu mungkin menghasilkan yang searah mungkin ya, yang sesuai yang diinginkan seorang pemimpin dan seorang bawahnya, mungkin seperti itu. Terus yang keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Pengelolaan dari bentuk persuasi ini melalui persuasi dan inspirasi. Maksudnya tidak ada unsur pemaksaan sama sekali, jadi sama-sama nurut gitu loh. Kalau pemimpinnya enak, penganutnya juga enak gitu. Kok penganut ya istilahnya apa ya enaknya, kayak staff mungkin bawahnya lah, intinya seperti itu. Jadi sama-sama fair, sama-sama nggak ada unsur pemaksaan sama sekali. Ini yang terakhir, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Alat sebagai tujuan. Nah, yang sudah saya bahas sebelumnya tadi, kenapa kok alat tujuan gitu? Karena ibaratkan pemimpin itu adalah sopir atau pengemudi gitu, pengemudi bis misalkan. Kalau dijadikan alat, jadi pemimpin itu dijadikan patokan utama dari penumpangnya gitu, dari bawahnya mungkin. Terus kalau saya mengambil contoh dari pengemudi atau sopir bus misalkan gitu, jadi di titik patokannya tuh, di titik patokan dari pengemudi bus itu hanya bisa terfokusnya kepada sopir, soalnya yang mengendalikan busnya itu cuma sopir gitu. Jadi biar sama-sama nyampe ke tujuan, jadi pemimpinnya itu atau sopirnya tersebut juga hati-hati, terus sama penumpangnya tinggal nurut aja gitu sama pemimpinnya, tinggal nurut sama arahan pemimpin. Jadi sama-sama nurut sama arahannya sopir gitu. Jadi bertujuan agar sama-sama nyampe dengan selamat gitu, nggak ada neko-neko mungkin atau ada halangan apa gitu. Jadi sopir sampai ke tujuan, penumpang juga sampai ke tujuan, jadi sama-sama menemukan hasil yang sama, jadi nggak ada yang dirugikan sama sekali. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Fali. Sekian dari saya. Jadikan pedoman utama. Jadi apa-apa harus yang mengarahkan itu adalah pemimpin. Jadi titik fokusnya itu kepada pemimpinnya, bagaimana dia mengarahkan sebuah lembaganya atau bawahannya mungkin gitu, seperti itu, anak buahnya mungkin, kelompoknya mungkin seperti itu. Jadi harus mengikuti kehendak seorang pemimpin, jadi seperti itu. Jadi harus fokus, memang difokuskan kepada pemimpin. Kalau nggak gitu siapa lagi, karena pemimpin itu mungkin cenderung satu gitu, nggak bercabang-cabang tentunya. Mungkin kalau bercabang-cabang itu kayak sebagai pembantu atau sebagai teman untuk membantu pekerjaannya seorang pemimpin, seperti itu. Terus yang kedua, yaitu kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Jadi kenapa kok kepribadian gitu? Jadi harus pada dasarnya tuh seorang pemimpin tuh memang harus punya kepribadian yang baik, kepribadian yang benar-benar patut dicontoh, patut dianut, mungkin seperti itu. Jadi kenapa kok di sini ada anu dan akibat, ada akibatnya. Jadi kepribadian dan akibat. Jadi apa dari kepribadian seorang pemimpin itu akan berdampak kepada apa yang dianut oleh
panutnya, kelompoknya lah istilahnya, seperti itu, bawahnya gitu. Jadi kalau pemimpinnya baik, pasti bawahannya nanti akan mengikuti baik gitu. Kalau sudah terstruktur, sudah tertata rapi, jadi kan kemungkinan tujuan yang akan dicapai dalam sebuah kelompok itu, khususnya pada pendidikan, itu nanti akan apa ya, bisa mencapai tujuannya gitu loh. Jadi kemungkinan kalau sama-sama maju, nanti insya Allah perjalanannya mungkin akan lebih gampang, mungkin seperti itu. Ada faktor pendukungnya juga, ada faktor pendorongnya juga. Terus di sini yang ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Maksud dari sebuah tindakan atau tingkah laku itu mungkin menghasilkan yang searah, mungkin ya, yang sesuai yang diinginkan seorang pemimpin dan seorang bawahnya, mungkin seperti itu. Terus yang keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Pengelolaan dari bentuk persuasi ini melalui persuasi dan inspirasi. Maksudnya tidak ada unsur pemaksaan sama sekali, jadi sama-sama nurut gitu loh. Kalau pemimpinnya enak, penganutnya juga enak gitu. Kok penganut ya, istilahnya apa ya, kayak staff mungkin, bawahnya lah, intinya seperti itu. Jadi sama-sama fair, sama-sama nggak ada unsur pemaksaan sama sekali. Ini yang terakhir, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Nah, yang sudah saya bahas sebelumnya tadi, kenapa kok alat tujuan gitu? Karena ibaratkan pemimpin itu adalah sopir atau pengemudi gitu, pengemudi bis misalkan. Kalau dijadikan alat, jadi pemimpin itu dijadikan patokan utama dari penumpangnya gitu, dari bawahnya mungkin. Terus kalau saya mengambil contoh dari pengemudi atau sopir bus misalkan gitu, jadi di titik patokannya itu, di titik patokan dari pengemudi bus itu hanya bisa terfokusnya kepada sopir, soalnya yang mengendalikan busnya itu cuma sopir gitu. Jadi biar sama-sama nyampe ke tujuan, jadi pemimpinnya itu atau sopirnya tersebut juga hati-hati, terus sama penumpangnya tinggal nurut aja gitu sama pemimpinnya, tinggal nurut sama arahan pemimpin. Jadi sama-sama nurut sama arahannya sopir gitu. Jadi bertujuan agar sama-sama nyampe dengan selamat gitu, nggak ada neko-neko mungkin atau ada halangan apa gitu. Jadi sopir sampai ke tujuan, penumpang juga sampai ke tujuan, jadi sama-sama menemukan hasil yang sama, jadi nggak ada yang dirugikan sama sekali. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Fali. Sekian dari saya. Oke, melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan kawan saya tentang teori kepemimpinan. Ini ada beberapa teori ya. Dan di sini yang saya jelaskan adalah teori Greatman. Nah, menurut teori ini, seorang pemimpin dilahirkan dengan karakteristik tertentu seperti karisma, keyakinan, kecerdasan, dan keterampilan sosial yang membuatnya terlahir sebagai pemimpin alami. Dan teori sifat yang kedua. Teori sifat mengidentifikasikan kepribadian tertentu atau karakteristik perilaku yang sama pada umumnya pemimpin. Yang ketiga, teori kontingensi. Nah, menurut teori ini, tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik dalam segala situasi. Kesuksesan
kesuksesan tergantung pada sejumlah variabel, termasuk gaya kepemimpinan, kualitas para pengikut, dan aspek situasi. Lanjut keempat, teori situasional. Teori situasional mengusulkan bahwa pemimpin memilih tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional. Misalnya, seorang pemimpin berada dalam kelompok yang anggotanya berpengetahuan dan berpengalaman. Gaya otoriter mungkin paling tepat. Dalam kasus lain, di mana anggota kelompok adalah ahli yang terampil, gaya demokratis akan lebih efektif. Nah, lanjut teori perilaku. Teori kepemimpinan ini berfokus pada tindakan para pemimpin, bukan pada kualitas mental. Menurut teori ini, orang dapat belajar untuk menjadi pemimpin melalui pengajaran dan observasi. Lanjut kepada teori partisipatif. Nah, teori kepemimpinan partisipatif ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang ideal mengambil masukan dari orang lain. Lanjut pada teori manajemen. Nah, teori manajemen ini juga dikenal sebagai teori transaksional, fokus pada peran pengawasan kinerja organisasi dan kelompok. Teori manajemen sering digunakan dalam bisnis ketika karyawan berhasil mereka dihargai. Ketika mereka gagal, mereka ditegur atau dihukum. Teori hubungan dikenal dengan teori transformasi, fokus hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi dengan membantu anggota kelompok melihat penting dan baiknya suatu tugas. Lanjut kepada sifat kepemimpinan. Nah, menurut Edwin Giselli mengemukakan 6 sifat kepemimpinan, yaitu kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau pelaksana fungsi-fungsi dasar manajemen, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencangkup pencarian tanggung jawab dan keinginan sukses. Ketiga, kecerdasan mencangkup kebijakan, pemikiran kreatif dan daya pikir. Keempat, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. 5. Kepercayaan diri atau pandangan pada diri sehingga mampu menghadapi masalah. 6. Inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, mengembangkan serangkaian kegiatan dan menentukan cara-cara baru atau inovasi. Lanjut, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Naufal Misbahuddin dengan nomor induk mahasiswa 201190097 akan mempresentasikan tentang administrasi dan manajemen pendidikan dari kelompok 6. Poin yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, gaya kepemimpinan, yang kedua, dimensi kepemimpinan, yang ketiga, pendekatan dan model kepemimpinan. Langsung saja, yang pertama, gaya kepemimpinan. Kepemimpinan mengacu pada proses di mana sang pemimpin mempengaruhi anggota kelompok lainnya. Dia sebagai suri tauladan dan berada di garis depan di dalam kelompok tersebut. Kepemimpinan visioner bisa memaksimalkan potensi organisasi atau lembaga untuk tujuan bersama dalam membangun sebuah organisasi. Diakui bahwa gaya kepemimpinan visioner ini memberikan dampak positif yang cukup kuat terhadap target yang ingin dicapai. Sebenarnya terdapat banyak gaya kepemimpinan di sini yang ada di dalam makalah. Yang pertama, gaya pembimbing, yang kedua, gaya afiliatif, yang ketiga, gaya demokratis, dan lain-lain. Untuk poin yang kedua, dimensi kepemimpinan, ada 5 hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, tujuan kepemimpinan. Yang kedua, individu kelompok. Yang ketiga, individu pemimpin. Yang keempat, proses interaksi antara atasan dan bawahan. Yang terakhir, situasi kepemimpinan.
Untuk poin yang terakhir yaitu pendekatan dan model kepemimpinan. Ada 3 pendekatan di sini. Yang pertama pendekatan sifat, yang kedua pendekatan perilaku, yang ketiga pendekatan situasional. Dan untuk model kepemimpinan di sini juga ada 3 hal. Yang pertama adalah model kepemimpinan contingency filter. Yang kedua model kepemimpinan 3 dimensi. Yang terakhir model kepemimpinan situasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.